Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiatul Zahratul Aini dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari program studi manajemen dakwah. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan dakwah bil lisan dalam komunikasi intrabudaya yang mana dosen pembimbingnya yaitu adalah Ibu Zulfa Ismawati MPD. Nah, pada video presentasi kali ini, adapun pengantarnya yaitu adalah pada dasarnya Islam itu dicirikan sebagai gagasan kehidupan untuk realitas dan pembawa karakter. Dalam kehidupan sehari-hari, dakwah merupakan bagian utama bagi seorang muslim, mempengaruhi dan memberdayakan seseorang untuk menuju kepada kebaikan dan menarik mereka agar tidak terjerumus ke dalam pembangkangan ataupun hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah atau sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Meskipun seorang dai memiliki banyak teknik ataupun metode serta prosedurnya yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwahnya, baik secara lisan maupun secara tertulis, dalam bentuk hard copy, dan yang terakhir dengan menggunakan hati, itu juga harus membutuhkan serta bergantung pada dampak atau reaksi yang ditampilkan ataupun yang dikeluarkan oleh seorang mad'u atau penerima pesan dakwah. Nah, dengan adanya suatu karakter serta kultur budaya yang berbeda-beda, manusia tersebut dalam menyebarkan suatu kebaikan dan mengajak mereka kepada hal yang lebih baik yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga diperlukan penerapan dakwah bil lisan dalam komunikasi intrabudaya. Adapun pembahasan ataupun subbab pada materi atau presentasi dakwah bil lisan dalam komunikasi intrabudaya, yang pertama yaitu adalah pengertian dakwah bil lisan, yang kedua yaitu adalah kajian komunikasi intrabudaya, dan yang ketiga yaitu ada unsur-unsur komunikasi serta komunikasi intrabudaya, dan yang keempat yaitu ada teori komunikasi intrabudaya dan konteks komunikasi intrabudaya. Pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian dakwah bil lisan. Dakwah pada hakikatnya adalah tindakan yang mencakup komponen penyampaian pesan-pesan Islami ke wilayah lokal yang lebih luas. Dalam istilah yang membumi atau pada umumnya, dakwah adalah gerakan mengubah, transfigurasi ataupun mentransformasikan sifat-sifat ketat yang sangat penting dan membentuk kontemplasi individu pada berbagai sisi kehidupan secara lugas. Dakwah bil lisan adalah merupakan tindakan dakwah yang dilakukan dengan menggunakan penyampaian lisan dan dapat menangani suatu masalah atau problematika dalam proses berdakwah. Teknik dakwah ini menggabungkan korespondensi dakwah yang layak dan mahir dengan menyampaikan pesan atau materi dakwah yang telah ditentukan ataupun telah dikonsepkan oleh seorang dai pada sebelum menyampaikan pesan dakwah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kajian komunikasi intrabudaya. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang memiliki arti menyampaikan ataupun menyebarluaskan. Sebuah karya terorganisir untuk menggambarkan standar pemberian ucapan dan perilaku pengembangan data secara jelas. Dalam lingkaran aktivitas publik, komunikasi itu sangat penting bagi setiap orang dalam berbaur yang akan membuka kerjasama ataupun interaksi dengan sesama. Nah, dalam komunikasi itu juga diperlukan cara penyampaian yang baik dengan alasan bahwa penyampaian yang baik adalah untuk mengubah ketajaman ataupun makna pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Korespondensi harus mengikuti contoh korespondensi antara keduanya dengan tujuan agar pesan yang disampaikan itu dapat dengan mudah diproses dan dirasakan oleh masing-masing dari mereka yang menerima komunikasi tersebut. Lanjut kepada pembahasan ketiga yaitu unsur-unsur komunikasi.
Yang pertama yaitu ada komunikator. Dalam suatu komunikasi, prosesnya itu tidak hanya berjalan satu arah, melainkan dari pemberi kemudian disampaikan kepada penerima ataupun sasaran komunikasi dan merupakan suatu proses interaktif dan konvergen. Jadi, komunikator itu sebagai pemberi ataupun sumber informasi. Yang kedua yaitu ada komunikan, yaitu pihak yang menjadi sasaran atau penerima pesan informasi. Yang ketiga yaitu ada pesan. Pesan adalah berita atau informasi yang dibawakan oleh seorang komunikator atau sumber informasi. Yang keempat yaitu ada media. Media adalah alat penghubung yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang terakhir yaitu adalah umpan balik. Umpan balik ini adalah suatu respon ataupun tanggapan dari si komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Masih pada pembahasan yang ketiga yaitu ada komunikasi intrabudaya. Nah, komunikasi intrabudaya adalah korespondensi yang terjadi antara individu yang berasal dari budaya yang sama. Korespondensi sebagai interaksi sosial tak terbantahkan merupakan objektivasi menurut istilah Berger antara budaya dan korespondensi adalah interaksi ini mengingat pekerjaan dan dampak korespondensi untuk siklus sosial. Istilah komunikasi intrabudaya ini tampaknya kurang familiar dalam penataan ilmu korespondensi. Komunikasi intrabudaya sebagai korespondensi yang terjadi antara individu-individu dari budaya yang sama namun menggarisbawahi sejauh mana kontras dalam pemahaman dan pemanfaatan kualitas sosial yang mereka miliki untuk semua maksud dan tujuan. Nah, budaya konvensional itu tidak pernah terisolasi dari kehidupan. Tugas budaya ternyata juga sangat besar dalam sistem biologis komunikasi, mengingat faktor bahwa atribut sosial antara jaringan dapat mengenali budaya, lisan, dan komunikasi yang merupakan kecenderungan suatu daerah dalam menanamkan tradisinya. Lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu ada teori komunikasi intrabudaya. Secara hipotesis, komunikasi intrabudaya terjalin dalam hubungan sosial antar budaya yang merupakan bidang kajian antropologis. Dalam kajian antropologi, hubungan-hubungan yang terjadi antara individu-individu dari berbagai masyarakat dipandang sebagai hubungan antar etnik yang mencakup perdagangan sosial seperti studi manusia. Komunikasi intrabudaya adalah jenis pendekatan dalam meninjau sudut pandang hubungan intrakultural, namun korespondensi itu ditemukan dalam casing ataupun setting korespondensi sebagai jalur kerjasama sosial antar individu-individu dari berbagai masyarakat. Masih pada pembahasan yang keempat, yaitu ada konteks komunikasi intrabudaya. Komunikasi terjadi dalam setting aktual atau fakta dan setting sosial saat berinteraksi dengan seseorang ataupun dengan masyarakat luas. Kolaborasi tidak dipisahkan, namun ada dalam iklim aktual tertentu dan elemen sosial tertentu. Berkenaan dengan komunikasi intrabudaya, ada beberapa pengaturan komunikasi, yaitu komunikasi intrasosial. Pengaturan relasional di mana hanya antara dua individu ataupun antara tiga individu, seperti antar wanita atau antar wanita dengan pria, yang mana pengaturan komunikasi di berbagai masyarakat luas. Tidak ada batasan antara budaya dan komunikasi, sebab budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Semuanya sambil kita menerka ataupun memeriksa korespondensi dan budaya itu sulit untuk
dipisahkan karena mereka mempunyai hubungan antara satu sama lain. Kemudian adapun alasannya bahwa masyarakat itu juga belajar melalui komunikasi serta interaksi yang mana merupakan refleksi sosial dari manusia ataupun masyarakat luas. Sekian presentasi saya kali ini. Saya Afiatul Zaratul Aini pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.